setan menggunakan hari ke-6 pula untuk mengikat manusia dengan nama kutuk masa depan. Makanya semua ritual kuasa gelap selalu berhubungan dengan hari ke-6. Mana Sorgawi. Disebut hari ke-7, hari Sabtu. Maka Advent itu hari ke-7. Kenapa kita hari Minggu? Hari Minggu, hari pertama kebangkitan Tuhan. Amin. Berarti hari yang ke-6 adalah hari Jumat. Dan hari yang ke-6 pula, ingat Tuhan menciptakan manusia dan memberkati manusia dengan berkat masa depan. Beranak cuculah, kuasai bumi. Beranak cuculah, kuasai bumi. Betul? Ingat, ini berkat anak cucu diberkati. Berkat anak menguasai bumi. Tuhan memberkati manusia dengan masa depan. Tapi setan menggunakan hari ke-6 pula untuk mengikat manusia dengan nama kutuk masa depan. Makanya semua ritual kuasa gelap selalu berhubungan dengan hari ke-6. Nah, sering para pendeta hamba Tuhan mendoakan pembatalan kutuk. Itu ada 2. Masa lalu. Berhubungan dengan kakek neneknya. Atau masa lalu dia. Betul? Betul? Ya. Yang kedua, saat ini. Betul? Tapi lupa ada yang ketiga yang sangat penting. Padahal itu puncak semua ritual. Hari ke-6, masa depan. Maka dalam doa pelepasan pembatalan kutuk. Waktu saudara bertobat lahir baru, pembatalan kutuk apa? Masa lalu. Betul? Betul? Masa lalu, saat itu. Betul? Tapi tidak ada pembatalan kutuk masa depan. Padahal masa depan ini penting sekali. Makanya sering kejadian, waktu belum bertobat, dia itu main dukun, laris tokonya. Begitu bertobat bangkrut habis. Dan dia nah repotnya yang jelasin juga salah. Ngomongnya apa? Ayub juga demikian, dihabisin Tuhan dulu, cuci gudang gitu lah. Lah setiap bertobat cuci gudang kan yang dicuci yang susah. Nah, yang jadi pertanyaan, ingat ya, Ayub tidak ada perjanjian setan. Ayub tidak ada hubungan dengan kuasa gelap. Alkitab berkata Ayub orang benar. Tidak ada hubungan dengan okultisme. Jelas? Tidak ada hubungan dengan apa, saudara? Tidak ada. Tuhan menguji, Tuhan mengizinkan, iblis mencobai. Tapi adanya pemulihan. Nah kalau kasus ini kan beda. Ini berhubungan dengan kuasa gelap. Nah ini harus di-cut di sini saudara. Perbedaannya harus stop di sini. Antara Ayub dan masalah kuasa gelap ini. Nah waktu kita doa, kita bertobat, lahir baru itu masa lalu dan saat itu. Tapi yang tidak diperhitungkan adalah masa depan. Sehingga pada waktu bertobat, setan tidak bisa nyerang dirinya. Nyerang keluarganya tidak bisa. Tapi ada satu yang belum dibatalkan, yaitu masa depannya. Begitu dia bertobat, kerja apapun gagal, habis. Begitu bertobat, ada yang kutuk masa depan. Misalnya orang tuanya pasang susu, terkena kutuk apa? Kawin cerai atau perawan tua. Begitu bertobat, expired kadaluarsa. Setiap kali mau menikah gagal, saya mau menikah gagal. Cantik enggak laku, sayang sekali. Lebih baik lumayan tapi laku, betul enggak? Betul? Betul? Makanya yang mau menikah, ingat saudara, pesan saya satu. Menikah. Sebelum menikah ingin punya istri cantik, model gini, macam-macam saudara. Tapi setelah menikah 3 bulan, cantik tuh hanya 3 bulan doang. Yang penting tanggung jawab dan bisa diajak bicara, betul lah. Yang setuju angkat tangan. Istri cantik model apapun, stroke. Setuju? Betul? Kan
penting bisa diajak ngomong. Betul? Nah, jadi ingat saudara, kutuk ini bicara tentang masa depan. Makanya harus ada dalam doa pemutusan kutuk. Itu mematahkan kutuk masa depan. Bukan hanya masa lalu. Jelas sampai di sini. Saudara. Nah, apakah setan bisa memberkati? Ingat saudara, setan bukan pencipta. Alkitab berkata setan pencuri. Mencuri damai sejahtera, mencuri berkat, mencuri dari hidup kita. Kenapa? Karena setan itu bukan pencipta. Beda dengan Tuhan, Tuhan adalah pencipta. Yang tidak ada menjadi ada. Itu bedanya saudara. Nah, rezeki itu diambil dari mana? Nah, sebelum bertobat ada namanya keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, semua bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Orang Kristen atau bukan, tidak ada urusan agama di sini. Bisa merasakan datangnya malam dan datangnya siang. Betul? Demikian di bawah kolong langit ini. Setiap manusia udah diberi berkatnya masing-masing. Setiap manusia diberi rezekinya masing-masing. Nah, buktinya apa? Tidak usah banyak-banyak. Ada pendeta yang gemuk. Oh, gemuk. Tapi ada juga pendeta kurus miskin. Lah gimana? Doanya sama-sama ini. Rezekinya beda. Tidak usah banyak-banyak. Ada preman kelas nasional, ada preman kelas terminal. Betul? Sama-sama preman aja rezekinya beda. Kita punya anak aja rezekinya beda. Ada Kristen yang kaya, ada Kristen miskin. Ada Hindu Buddha kaya, ada Hindu miskin. Itu berkah. Rezeki udah ada masing-masing. Takaran mangkok piring masing-masing. Bedanya kalau kita percaya Yesus dijamin ke surga. Dan kalau kita setia berkat itu ditambahkan. Amin. Nah, kalau orang minta kekayaan sama setan itu diambil dari mana? Rezeki anak cucu. Kalau rezeki anaknya gede, wah orang tuanya kerja apapun berhasil. Tapi terkena kutuk, tidak bisa menikmati kekayaan, stroke, sakit gula, gini entah. Tapi kaya. Begitu orang tuanya mati, selesai, habis, bangkrut total. Anaknya kerja apapun bangkrut habis. Karena rezekinya diambil orang tuanya dulu. Nah, anaknya ini terkena 3 kutuk. Masa lalu, saat itu, dan masa depan. Ini yang perlu diputuskan. Nah, kebanyakan dalam doa masa lalu sama saat ini. Bukan masa, padahal yang paling vital dan utama itu masa depan. Kita mau menikah juga karena masa depan. Kita mau punya anak juga masa depan. Kan tidak mungkin kita mau menikah masa lalu, betul? Betul? Kita menikah untuk masa depan. Bukan untuk masa lalu, betul? Semua kan untuk masa depan. Nah, kutuk ini perlu diputuskan. Nah, begitu orang tuanya mati, anaknya gagal semua habis. Terkena 3 kutuk ini. Nah, kalau orang punya jimat keselamatan, itu keselamatan anak cucu dipindah orang tuanya. Nabrak mobil selamat, nabrak motor selamat, nabrak kereta api tetap mati. Kereta. Itu nanti anak cucunya sering kecelakaan, sakit-sakitan. Dan miskin, karena sudah diambil duluan sama orang tuanya. Maka Alkitab berkata, setan pencuri. Dalam dunia setan tidak ada ilmu baru. Jelas? Karena bukan pencipta. Jelas? Jelas? Bukan apa saudara? Bukan pencipta. Kat di sini saudara. Jelas? Jelas? Nah, kalau rezeki anak cucunya tukang beca, sekalipun minta ke setan tetap beca, tetap miskin. Makanya sama-sama minta setan, ada yang tetap miskin. Karena tergantung rezeki anak cucunya. Dan tidak bisa menikmati, semua hancur. Ingat, kat di sini, setan tidak pernah memberi manusia gratis. Dan tidak ada tujuan menolong manusia. Kat di sini. Kenapa? Karena dia tahu tidak diampuni. Ngapain? Dan ingat, setan tidak mau sendirian di neraka. Digodalah manusia. Karena itu awal peperangan, awal permusuhan. Jelas? 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 Nah, jadi dalam doa pemutusan, itu harus ada doa pemutusan masa lalu, saat ini, masa depan.
3 ini harus, saudara. Nah, sedangkan banyak gereja 2 aja. Saudara. Padahal nomor 1 yang ini, saudara. Yang vital tuh ini, saudara. Karena kita tidak hidup dari masa lalu, kita hidup untuk masa depan, betul? Nah, masa depan hancur-hancuran gimana, betul lah? Makanya ada, Pak, saya ini sudah bertobat. Tapi setiap kali saya mau menikah, batal terus. Karena saya dikutuk sama orang tua saya. Nah, yang jadi pertanyaan, itu kutuknya apa? Masa depan. Betul enggak? Nah, maka kutuk masa depan itu perlu diputuskan. Paham, saudara? Udah ngerti? Masa depan. Jadi saudara harus mulai cara berpikir harus mengerti. Nah, apa tandanya kalau kita hidup dalam kutuk itu? Pertama, sering mimpi ketemu orang mati. Itu roh setan yang menyamar. Ingat, setan bukan dari orang mati, tapi malaikat yang jatuh dalam dosa. Bedanya di situ. Kedua, ini adalah, jadi ingat, tanda-tanda kalau ada kutuk. Ada setiap malam tertentu, malam Jumat, ada bau busuk menyengat, breng lewat. Pak, kalau bau busuk menyengatnya itu menetap, itu bau got. Nah, jelas ketiba kalau ini jenis bangkrut sial. Nah, kalau ada bau wangi, lewat. Setiap malam Jumat, pasti Jumat ada. Karena kuncinya di situ. Itu berhubungan dengan masa depan. Lewat, kembang kantil melati. Nah, itu kutuk masa depan. Itu rumah tangga hancur atau perawan tua. Nah, kalau secara alam roh, saya lihat itu kayak kabut gelap. Tertutup. Nah, jelas? Paham? Ya, jelas? Nah, ketiga, mimpi dewa-dewa masa lalu. Atau berhubungan dengan binatang, ular, buaya. Jelas? Mimpi ini selalu banyak ular dan buaya. Nah, Pak, kalau mimpinya babi, itu babi goreng. Nggak ada urusan. Jadi mimpi selalu berhubungan dengan apa? Buaya. Jelas? Nah, kalau ada tanda-tanda gaib seperti itu, atau dia merasa selalu diikuti bayangan hitam, ngelihat terus. Nah, itu namanya kutuk masa depan. Itulah yang harus diputuskan demi nama Tuhan Yesus, demi nama Yeshua Masiah. Itu putusin. Cut di sini. Jelas? Jelas? Nah, jadi dalam 2 pelepasan, masa lalu, saat ini, masa depan. Dan 3 ini tidak boleh diputus, harus ada semua. Karena ini berhubungan semua. Dan Pak, kalau misalnya saya kerja gagal terus, nah belum tentu kena kutuk, dasar goblok kan gitu. Nah, tentang nasib dan takdir. Mungkin saya beda prinsip dengan saudara, tapi ini prinsip saya. Karena saya diajar dari semua kejadian, umur 9 tahun. 9 tahun. Kakek saya itu dulu dari peta, pembela tanah air, zaman Jepang. Itu guru saya. Dia satu letengnya Ahmad Yani. Jadi dia pejuang dan dia adalah militer. Nah, waktu Indonesia merdeka, dia gabung dengan tentara militer atau kembali ke rakyat sipil. Nah, kakek saya minta kembali ke rakyat sipil. Dan kakek saya lah yang mendidik saya dengan cara yang keras sekali. Mungkin melebihi batas manusia. Nah, ada kata-katanya beliau yang tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya. Kamu boleh berkata dalam hidup kamu saat ini, aku manusia paling jahat di muka bumi. Tapi setelah aku mati, kamu akan berterima kasih kepada saya bahwa sudah menciptakan manusia yang terkuat dalam sejarah.
Dan kenanglah kata-kata saya. Orang melihat kamu, melihat saya. Waktu itu umur 9 tahun. Nenek saya itu tukang ramal. Tapi saya diajar tidak boleh percaya ramalan. Nah, lucu tuh ada. Nah, kakek saya ngomong sama saya. Kamu ingin tahu apa artinya nasib dan takdir ditentukan oleh apa? Perlu kamu tahu. Setelah kamu mengalami ini, baru akan saya jelaskan apa artinya nasib dan apa artinya takdir. Takdir itu hanya ada dua. Kamu lahir dan pasti mati, itu takdir. Siapa yang setuju angkat tangan? Lahir pasti mati, itu takdir. Nasib beda. Beda gimana? Kamu ingin tahu? Guru saya ngomong. Apa yang kamu takuti dalam hidup kamu? Katakan. Laparlah. Siapa yang setuju takut lapar? Betul? Kalau kamu harus menjadi apa yang kamu takuti itulah, jadilah yang ditakuti itulah. Itulah hidup. Kalau kamu takut mati, jadilah kematian itu. Kalau kamu takut setan, jadilah setannya. Oh gitu guru? Iya. Kamu ingin tahu? Takut lapar? Ayo ikut saya. Dibawalah saya di hutan. 1 minggu lebih saya dilatih cara menggunakan pisau. Cara bertarung, cara berburu. Saudara. Dan dikasih tahu kalau kamu di hutan harus cari aliran air. Harus seperti ini, diajar dulu. Saudara. Udah. Seminggu lebih itu diajar. Ayo, udah diajar kan? Ya. Dibawalah di hutan saya. Kamu ingin tahu nasib dan apa itu takdir. Artinya takdir, kamu lahir dan pasti mati. Nah sekarang nasib itu beda. Ini pisau, 1 pisau. Pisau yang untuk militer. Tusuk gitu. Air 1 botol. Di hutan. Kamu saya bekali ini. Kamu mati atau hidup ditentukan nasib kamu di sini. Ditinggallah saya di hutan sendiri. Sebulan. Baju hanya 1 sama celana. Apa yang terjadi? Apa yang diajarkan itu yang saya lakukan. Cari air dulu. Makanya saya pernah makan tikus, sudah saya makan. Kucing saya sudah makan. Ular sering saya makan. Makanya saya bisa makan kucing, tikus, apa saja bisa. Karena untuk bertahan hidup di dalam hutan itu. Nah, dan harus berjuang bertahan. Nah, setelah itu, sebulan kemudian guru saya datang, guru saya datang. Kamu hidup atau mati? Hidup. Tidak taunya dia itu jarak 1 kilo ngawasi saya terus. Tapi saya tidak tahu, dia ngomong, awasin kamu terus. Dia mulai memberitahu saya, itulah hidup. Nasib ditentukan dirimu sendiri. Sekarang tak jelasin, dia bilang gitu. Yang Maha Kuasa itu sudah menyediakan tempat untuk kamu rezeki sekian. Tetapi kalau kamu hanya diam saja, tidak akan ada itu. Harus kamu yang melakukan, kamu berusaha, kamu mengerjakan untuk mendapat itu. Dan yang kedua, ingat, supaya dapat itu harus ada 1, semangat kamu. Semangat kamu tidak boleh padam. Kamu tidak boleh menyerah dalam posisi situasi apapun dalam hidup kamu. Pelajaran survival hari ini menentukan nasibmu di masa depan. Artinya apa? Kalau kamu bisa hidup di hutan, kamu pasti hidup di kota. Dalam kondisi apapun juga. Karena kamu sudah menjalani 1 pisau dan 1 botol air. Nah, karena nasib itu ditentukan dirimu sendiri. Rezeki sudah ada, disediakan yang Maha Kuasa. Bagaimana engkau berusaha, itu aja. Nah benar saudara. Baru saya mengerti.
Dan dia memberitahu saya, kekuatan terbesar dalam hidup kamu bukan nama bayangan saya. Aku tidak memberikan kamu harta dan kekayaan. Dan senjata yang terhebat bukan di tangan, pedang atau keris. Tapi senjata yang terkuat ada di dalam hatimu. Siapa yang setuju, saudara? Di dalam apa, saudara? Hatimu, yaitu semangatmu untuk bertahan hidup. Dari kejadian itulah saya mulai melangkah. Melangkah gimana, saudara? Mulai saya diajar, dilatih macam-macam. Setelah saya bertobat, saya memulai bisnis. Saya memulai bisnis 100.000 sampai jadi pabrik plastik tanpa utang bank sampai sekarang. Karena waktu itu selalu saya berkata, kalau di hutan aku aja hidup, apalagi di kota. Saya berjuang terus, tidak boleh menyerah selama saya masih punya semangat hidup. Nah, itu yang saya ajarkan ke anak-anak saya. Nasib ditentukan dirimu. Engkau harus berusaha untuk mengerjakannya. Maka nenek saya ngomong, orang yang percaya ramalan itu wong edan. Ngalup kere, hidup halusinasi. Nah, tetapi ingat, biar mereka percaya karena itu order gitu. Itu nenek saya sendiri. Ditentukan oleh apa, saudara? Nah, jadi dalam doa pemutusan, ini saya semua, darah Yesus, hancurkan segala kutuk atas hidupku, kutuk masa lalu, kutuk keturunan, dan kutuk masa depan. Kami hancurkan, kami putuskan demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Amin. Jelas? Dan kalau saudara punya toko atau restoran atau pabrik, saya doa setiap hari. Karena orang itu baca mantra, sumpah serapah, itu bicara kutuk masa depan semua. Saudara. Bikin bangkrut kan perusahaan, berarti masa depan perusahaan habis. Kan gitu. Itu kutuk masa depan. Doanya gini, darah Yesus hancurkan mantra tempat ini. Darah Yesus hancurkan kutuk tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus buka berkat tempat ini. Darah Yesus buka masa depan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Amin. Jadi satu hal pesan saya, nasib ditentukan kemauanmu. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Karena berkat sudah ada di depan. Tinggal engkau bagaimana mengambilnya. Bagaimana engkau mengerjakannya. Seperti saudara, kalau ingin gereja bertumbuh, harus keluar memberitakan Injil. Bukan hanya doa, makan steak, makan hamburger, kena kolesterol, cepat mati dah. Betul? Harus keluar, betul? Harus mengerjakan, harus mengelolanya. Pemahaman saya seperti itu. Mungkin ada perbedaan ya, karena saya kan hidup perjuangan seperti itu. Nah seperti saya waktu zaman pengawalan presiden, zaman Pak SBY dulu, sama Pramono Edi, Daud siap perintah, berangkat saudara. Berangkat pakai apa saudara? Berangkat aja, naik motor, naik apa, pakai berangkat, taunya beres gitu saudara. Set jalan, dah, titik lokasi, titik koordinat, navigasi darat ini semua, sama bentuk tim, oh iya, menghadapi teror gimana, udah menghadapi setan, menghadapi anti teror, terorisme kan gitu saudara. Kalau hanya berdoa, haleluya, haleluya, nenek bom ya. Kan harus berusaha, betul gak? Caranya gini mana, semua harus ada. Dan dalam hidup harus berani gagal, berani mencoba. Pokoknya begitu ada setitik peluang, sikat udah. Pokoknya berani gagal. Oke? Ya. Sekali lagi Bapak Ibu boleh kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Daud. Mungkin boleh standby bentar karena kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Bapak Ibu kita belajar bersama-sama hari ini juga pengertian baru. Kenapa dari dulu orang tua kita bahkan kita kalau ngomong ke anak-anak bahwa jangan keluar hari Jumat. Nah itu jawabannya ya. Apalagi Jumat malam seperti itu. Dan kita Jumat Kliwon. Apalagi Jumat Kliwon jangan pergi kemana. Jangan pergi kemana-mana. Kita tahu jawabannya dan juga kita belajar bahwa jangan sesuatu yang serba instan dan kita cari yang aneh-aneh karena itu akan mengikat kita dan itu hanya membuat kita menjadi senang sesaat aja ya Pak Daud, tetapi itu mengikat anak cucu kita sampai ke bawah seperti itu. Pak Daud mungkin boleh duduk.
di sebelah sini, silakan. Bapak Ibu, kita akan mulai dengan sesi tanya jawab. Jadi sudah cukup banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Instagram kita secara DM dan tim media sudah memilih beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan dan nanti Pak Daud akan menjawab untuk kita semua. Di luar itu, kita juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang di dalam ruangan ini ingin bertanya. Tim Asyir boleh bangkit berdiri. Tim Asyir boleh bangkit berdiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tim Asyir kita. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan selama ini, ada pergumulan yang ingin, saya butuh sesuatu jawaban yang firm seperti itu, mungkin Bapak Ibu boleh bertanya. Tapi kalau bisa pertanyaannya hanya seputar yang biasa-biasa dan lain-lain, Bapak Ibu bisa melihat atau mencari di YouTube banyak. Nah, ini adalah tim Asyir kita. Jadi sambil nanti tanya jawab, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung memanggil tim Asyir kita, akan diberikan kertas, silakan dicatat, nanti kita kumpulkan dan tim media juga akan bacakan seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini adalah tim Asyir kita yang berdiri. Oke, silakan duduk Pak Daud. Mau wawancarain Pak Daud. Jangan mental nih saya nih Pak Daud. Ya, boleh mungkin kita munculkan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk melalui Instagram kita. Tim media. Oke, nih Pak, ada pertanyaan pertama. Kapan kita tahu bahwa nasib jelek itu merupakan dari akibat perbuatan setan atau orang yang jahat sama kita? Dan bagaimana cara untuk mengubahnya Pak Daud? Yang nomor satu, seperti saya jelaskan tadi, selalu ada gejala-gejala berhubungan dengan yang gaib. Yang apa Dara? Gaib. Arti gaib itu adalah hal yang misterius, hal yang rahasia. Contohnya mimpi ketemu orang-orang yang mati atau dewa-dewa masa lalu, setelah itu selalu dibayangi oleh roh-roh. Dan ada bau-bau seperti tadi tiap malam Jumat. Selama tidak ada hal-hal gaib seperti itu, berarti itu memang dasar orangnya. Pak Daud, kalau baunya itu hanya di malam Jumat atau bisa di malam Rabu, malam Senin, malam Selasa, tapi continuous, maksudnya sering? Iya. Sama aja ya Pak? Sama aja. Jadi, tapi intinya kalau Jumat itu puncaknya gitu loh. Oke, jadi tidak harus Jumat itu adalah puncaknya, tetapi tidak harus di hari Jumat, tapi hari-hari lain pun tanda-tanda itu sering muncul terhadap orang tersebut. Iya, dan didatengin mimpi-mimpi yang berhubungan dengan ular dan buaya. Ular dan buaya, oke. Thank you Pak Daud. Selanjutnya, yang masih mau bertanya dengan tim Asyir juga masih bisa dikumpulkan ke tim Asyir. Oke. Bagaimana cara kutuk itu bisa turun pada kita Pak? Maksudnya kita sudah menjaga hati kita sudah menjaga diri kita, dan bagaimana kutuk itu bisa turun? Kutuk itu datang tidak terduga dan bisa setiap saat. Contohnya dikirimin dukun. Kedua disumpahin orang tua. Ketiga dari kakek nenek kita, orang tua. Misalnya kakek nenek sebelum meninggal dia punya pegangan dan pegangannya belum dilepas. Begitu dia meninggal cari pengganti. Nah roh ini datang. Datangnya bisa waktu. Dan bisa dari lahir. Bisa. Dari lahir tiba-tiba sudah terkutuk. Maksudnya sudah ada kutuk di dalam dirinya Pak. Okay. Nah tapi ingat, makanya ada doa pembatalan kutuk masa lalu, masa depan, dan saat ini. Nah paling aman dalam hidup saya, dalam hidup saudara semua, itu doa setiap hari, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengnya aku. Di dalam nama Yesus, roh-rohku itu keluar dari nama Yesus. Udah doa itu aja setiap hari. Setiap hari Pak. Nanti kita akan praktekin bersama-sama juga ya Pak, setelah sesi ini. Supaya ada kerjaan juga. Oke, selanjutnya boleh. Oh Pak, saya mau nanya nih Pak. Sepengalaman Pak Daud, ada nggak kutuk yang paling susah untuk dipatahkan Pak? Atau semua ya selama kita berdoa pada Tuhan Yesus, minta darah Yesus sucikan kita, kutuk itu akan hilang? Nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi darah Yesus berkuasa ya Pak? Iya, tapi kok serangan kuasa gelap pernah. Serangan kuasa gelap yang pernah saya hadapi dalam hidup saya, itu pada waktu tahun 2011. Berarti 12 tahun lalu lah. Iya, 2011. 2011. Dan waktu itu saya dipanggil Ibu Presiden. Dan waktu itu perintah khusus untuk
mengalahkan ilmu gaib dari India. Nah, itu melawan Sai Baba. Oh, jadi ilmu gaib pun bisa pindah negara ya Pak? Tergantung tingkatannya. Oke. Nah, kebetulan sebelum saya bertobat, saya menguasai santet 3 benua. Antar lintas negara bisa. Dan keahlian dulu kan saya kan menyetop jantung. Nah, makanya banyak yang mati serangan jantung. Nah, itu diperintah untuk menghadapi dan saya jalankan. Ya. Dan waktu itu 2011, itu selama 3 bulan. Nah, saat itu saya hampir was-was ya. Karena itu tugas khusus yang harus saya lakukan. Saya itu pamit sama istri saya, sama anak saya dan bikin wasiat. Karena yang saya hadapi adalah lawan yang seimbang. Nah, waktu menghadapi lawan yang seimbang itu baru berpikir. Nah, setelah itu baru saya berangkat menjalankan tugas. Itu 3 bulan. Dan waktu itu langsung dari Pramono Edi Wibowo, terus untuk kedutaan di India, untuk pastikan jam dan tanggalnya dan detiknya. Kan intelijen beda dengan ini. Terus lawannya gimana, posisi di mana, jam sekian, oh selesai jam sekian, selesai. Itu lawan paling berat. Tapi semua, pokoknya setiap serangan, setiap kutuk yang ada pasti kita bisa patahkan. Iya, Ya. yang penting dalam hidup kita maju dulu urusan belakang. Maju dulu urusan belakang ya. Jangan takut untuk maju dulu Bapak Ibu. Ya. Siapa yang setuju? Orang kalau mau menikah kan penting berani maju dulu. Kalau enggak berani maju, kapan nikahnya? Tiba-tiba sadar usia 50 baru sadar expired kadaluwarsa. Setuju? Penting maju dulu urusan apa? Belakang. Iya, oke. Terima kasih Pak Daud. Ada pertanyaan selanjutnya? Boleh tampilkan? Atau sambil menunggu Pak Daud. Kenapa sih ada orang baik, berpendidikannya sudah cukup, hubungan dengan orang tua atau suami istri baik, maksudnya tidak ada masalah, hidupnya benar, tapi kenapa kok waktu menjalankan hidup kayaknya susah, kayaknya mereka merasa aduh sial seperti itu Pak Daud. Bisa ada kutuk masa depan, atau kedua memang dasar orang yang males, atau goblok gitu loh. Iya. Nah, jadi tergantung situasi juga. Ya, jadi tergantung dengan situasinya seperti apa ya Pak? Iya. Dan kenapa sih Pak, biasa kan ada orang suka, sering lah bukan suka, tapi sering untuk didoakan, untuk pelepasan dari kutuk yang lain-lain. Tapi kenapa hidupnya masih jelek-jelek aja Pak? Gimana? Maksudnya udah doain nih pelepasan, doain kutuk untuk dihilangkan dan yang lain-lain. Tapi hidupnya masih begitu-gitu aja Pak. Artinya dia pertama kurang pinter, kedua takut gagal. Takut gagal. Takut mencoba. Pokoknya dalam hidup ini satu, harus berani gagal. Dan mencoba. Karena mungkin sebelumnya dia sudah gagal, dia merasa kalau saya kerjakan lagi pasti gagal, seperti itu ya Pak. Kalau saya diajar selama kita ada nafas masih ada kesempatan. Oke. Pak Daud. Thank you. Ada kata-kata ini saya masih ingat. Jadi kalau saya waktu di pengamanan khusus dulu, komandan saya selalu beritahu saya itu Edi Wibowo. Ingat, kegagalan tidak bisa dibayar dengan nyawa dan darah kalian. Di dalam tugas ini, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Oke, jadi maju dulu aja seperti itu ya Pak? Ya, pokoknya begitu berangkat sampai selesai. Oke. Nah, dan puji Tuhan ya, puji Tuhan tuh saya 10 tahun mengabdi tugas untuk itu tidak pernah gagal dalam tugas. Buktinya ada, saya masih hidup. Dan tetap ada perlindungan Tuhan. Satu perlindungan Tuhan, kedua tim saya yang masih hidup tinggal 3.
termasuk saya. Ya, ya. Nah, salah satu tim saya ada yang dimakamkan dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang gugur dalam tugas. Ya, oke. Thank you Pak Daud. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Apakah kematian Tuhan Yesus yang biasa diperingati dengan Jumat Agung yang memiliki makna kemenangan atas maut memiliki hubungan dengan praktik okultisme di hari Jumat? Yang jelas kematian Tuhan Yesus itu adalah mematahkan, membebaskan kita dari segala kutuk. Tidak ada urusan dengan okultisme. Tidak ada urusan dengan okultisme. Oke. Oke. Ada pertanyaan lain? Dari tim media? Masih ada? Pak, saya mau nanya, bagaimana sih ciri-ciri orang itu hidupnya di dalam kutuk atau dikuasai kutuk, Pak? Dan apakah orang sekelilingnya bisa melihat bahwa orang tersebut lagi di dalam kutuk? Ya selalu ada penampakan-penampakan dan mimpi-mimpi yang berhubungan dengan roh. Mimpi-mimpi yang berhubungan dengan roh. Kadang ada juga manusia yang memang kita. Kalau kita tahu ini kena kutuk atau enggak, kita harus ada namanya karunia membedakan roh. Betul. Ya, jadi kalau diri kita misalnya lagi kena kutuk, ada tanda-tanda yang terjadi di dalam hidup kita, seperti itu Pak. Seperti kalau ada orang kena kutuk, saya ngelihatnya seperti kayak kena kabut gelap. Kalau Pak Daud yang melihat, oke. Tapi kalau diri kita sendiri yang saat itu kena Pak, nah itu apakah harus ada mimpi? Pasti ada hal gaib. Oke. Tanpa itu enggak mungkin, karena itu berhubungan dengan roh ya. Pasti ada 1-2 kejadian yang menyertai terlebih dahulu seperti itu ya Pak Daud ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya? Ada pesan saya satu. Boleh. Kalau ikut Tuhan enggak usah neko-neko. Ya. Betul. Jalan aja, ada apa hadapi seperti itu ya Pak ya. Kita thanking dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ada lagi Pak. Dimimpiin orang mati setelah beberapa hari orang tersebut meninggal. Oh ini sering banget nih. Saya juga sering banget mendengar, ada yang habis meninggal, kerabat, saudara yang lain-lain. Kok tiba-tiba dimimpiin dan mimpi itu sering 1, 2, dan 3 kali. Bisa karena memori kenangan masa lalu. Tapi kalau sampai berbulan-bulan berarti ada ikatan kutuk alam kubur di alam bawah sadar. Ini harus diputuskan demi nama Yesus. Itu terjadi dengan sendirinya Pak? Sampai berbulan-bulan. Jadi kalau hanya sesekali itu mungkin karena memorinya, karena memikirkan dan lain-lain, sehingga waktu tidur tidak sengaja kestimulus keluar mimpinya tersebut. Tapi kalau itu terjadi berterus-terusan, maka ada ikatan kutuk dalamnya dan itu harus dipatahkan, didoakan. Oke. Waktu kita berdoa untuk mematahkan kutuk Pak, kita cukup dengan diri kita sendiri gitu ya, atau kita harus ya ke hamba Tuhan seperti itu. Karena kan banyak nih yang menentukan bebas kutuk atau tidak itu adalah diri orang tersebut. Hamba Tuhan itu hanya membantu, membimbing saja. Oke. Lepas dan tidaknya tergantung imannya. Sekalipun saya doain sampai tumpang kaki, tumpang tangan, sampai guling-gulingan, kalau dia tidak mau lepas juga enggak bisa. Karena kan kadang mikirnya, kalau nggak tanpa hamba Tuhan, apalagi sama Pak Daud, kurang ampuh seperti itu Pak. Jadi diri kita sendiri ya Pak ya, diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Pertama, keputusan kita. Kedua, iman kita. Jadi kalau waktu kita berdoakan putusan kutuk harus yakin dirimu sudah bebas. Ya. Itu dari iman kembali ke iman. Ya. Oke. Makasih Pak Daud. Kalau misalnya punya kemampuan indigo ya, atau bisa melihat sesuatu lah, apakah itu kutukan atau itu anugerah? Itu kutuk. Oke. Anak di bawah usia 5 tahun bisa lihat setan, itu bukan anugerah, itu kutuk. Dari kakek neneknya masuk ke menitis ke roh itu masuk ke keturunannya. Biasanya itu keturunan kedua, ketiga sampai keempat. Ya. Dengan ciri setiap kali dia bisa ngelihat setan sewaktu-waktu, itu kutuk. Ya. Itu berhubungan dengan kutuk keturunan. Nah, beda dengan karunia Roh Kudus, itu didapat setelah bertobat dan tidak bisa digunakan setiap saat. Saat tertentu Tuhan kehendaki baru lihat. Ya.
kita harus membedakan gini. Untuk merasakan adanya setan, semua manusia dan hewan bisa merasakan adanya setan. Contohnya anjing, kalau ada setan lewat, au, bukannya saya mirip dia. Au atau guk 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 seperti itu Pak, sama aja Pak. Nah itu setan lewat. Kita di tempat angker, walaupun tidak ada karunia yang membedakan roh, pasti terasa insting kita. Ya. Ada sesuatu yang tidak beres. Ya. Untuk merasakan adanya setan, semua manusia dan hewan bisa merasakan. Tapi tidak semua manusia bisa lihat setan. Cut di sini, yang membedakan di sini. Nah, kalau dia bisa melihat setan sewaktu-waktu, sesukanya dia pasti kutuk. Sewaktu-waktu sesukanya dia itu dengan arti seperti apa nih Pak? Dia ingin melihat, langsung lihat. Oke. Beda dengan karunia Roh Kudus. Beda. Saya sendiri pun tidak langsung bisa lihat. Kalau Tuhan kehendaki saya lihat. Tapi merasakan bisa. Karena itu udah insting dari kecil. Ya, ya. Wah ini orang ini kena, tahu. Misalnya gini. Saya bisa naik sepeda. Oke. 10 tahun enggak naik sepeda. Sekarang naik sepeda bisa enggak? Masih bisa sih. Masih bisa. Masih bisa. Nah, insting itu tidak bisa hilang selama kita hidup. Insting saya dari kecil ketemu setan, bahkan jadi setan. Nah, tapi kemampuan melihat itu hilang, tidak bisa. Kecuali Tuhan kehendaki. Ya. Tapi merasakan orang ini kena setan atau tidak, tahu. Tahu ya, oke. Nah, Jadi itu, dan seperti itu harus dipatahkan juga Pak? iya. Oke. Jadi penting harus diputuskan namanya kutuk garis keturunan, kutuk masa lalu. Oke. Ya seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Udah cukup? Oke. Terakhir ya, kita sudah jam 12 lewat. Jadi apakah orang percaya Kristen bisa kena santet? Nah, Kecuali ada celah yaitu akar pahit, kecewa, dendam. akar pahit, kecewa, dan dendam. Iya. Oke. Mudah cara ngalahkan santet. Orang yang suka tertawa ndak bisa disantet. Tapi jangan ketawa sendiri. Kedua, kalau kita hidup dalam Tuhan. Ada satu pelajaran yang saya dapat yang mesti ini agak kaget orang. Orang yang pelit itu paling mudah disantet. Orang ya, waduh. Aduh. Waktu itu saya ditanya sama Ibu Gimana Presiden. begini jawabnya nih? Almarhum ya, Ibu Presiden almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Waktu itu saya dipanggil di Cikias, sama ada ajudan juga waktu itu. Saya ditanya, Pak Daud, siap Ibu, supaya ndak kena santet, dikerjain ilmu hitam, itu gimana Pak Daud? Ibu banyak sedekah, kan beliau Muslim, banyak nolong orang, terusan bagi-bagi untuk orang-orang miskin, fakir miskin dan para janda. Tentang para janda saya masih ingat. Di gereja ada persekutuan para janda, betul? Ya. Tapi tidak ada persekutuan para duda. Betul Pak Petrus? Ya. Janda-janda zaman sekarang itu pergumulannya berat. Jadi kalau saudara ada yang mau cerai, jangan cerai. Karena jadi janda zaman sekarang lebih berat daripada zaman dulu. Saingannya pertama sesama janda. Betul? Ya, ya, Pak. Kedua sesama wanita. Ketiga sama laki-laki. Homo, gay, bencong banyak. Betul enggak? Ya, betul? Betul. Betul? Yang keempat waria. Jadi ingat, saudara punya suami laki-laki normal, udah kamsia sama Tuhan. Amsal pasal 16. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu.
Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Amsal pasal 17. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemanapun juga ia memalingkan muka,
ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kejahatan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Amsal pasal 18. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan cela disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya,
akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Mana Sorgawi.